Melalui banyak kelahiran dalam kehidupan, aku mengembara mencari, tetapi tidak menemukan pembuat rumah ini. Menyedihkan menjalani kelahiran yang berulang-ulang. Oh pembuat rumah, engkau telah terlihat. Engkau tidak akan membangun rumah lagi. Seluruh atapmu telah rusak. Tiang belandarmu telah hancur. Pikiran mencapai keadaan tanpa kondisi. Mencapai akhir dari nafsu keinginan. Arti versi saya tentang pekik kemenangan Buddha Siddhartha dalam mencapai pencerahan. Harap dimaklumi apabila masih kurang dalam penjabaran, karena saya masih terus butuh penyelaman belajar batin saya sendiri, dan sekaligus saya bukan orang yang memiliki kepercayaan apapun, termasuk agama Buddha dan agama lainnya. Tapi hakikat batin saya sangat cocok dan nyambung dengan ajaran beliau Siddhartha tentang kehidupan ini. Dan ini resonet tanpa saya belajar ajaran Buddha. Jadi beberapa teman mengira kalau saya beragama Buddha. Tidak, saya tidak mengikuti ajaran apapun. Oke, yang pertama berbunyi seperti ini. Melalui banyak kelahiran dalam kehidupan, aku mengembara mencari, tetapi tidak menemukan pembuat rumah ini. Artinya, ini adalah pengakuan dari kesadaran yang telah melewati siklus kelahiran dan kematian berkali-kali dalam samsara. Roda kehidupan yang tiada henti, mencari pembuat rumah, melambangkan pencarian terhadap sumber penderitaan, ego, dan ilusi yang membelenggu jiwa. Ini adalah saat ketika seseorang mulai menyadari ilusi dualitas dan mulai mencari asal-usul pikiran yang terus-menerus membentuk dunia. Menyedihkan menjalani kelahiran yang berulang-ulang. Kesadaran akan duka, penderitaan yang tak kunjung selesai. Ini adalah titik balik. Kesadaran yang muncul bukan dari kebencian terhadap kehidupan, tetapi dari kejernihan yang melihat bahwa segala bentuk kelekatan membawa penderitaan. Disinilah kebijaksanaan lahir, memahami bahwa kebebasan tidak ada dalam bentuk waktu atau identitas. Oh pembuat rumah, engkau telah terlihat. Puncak dari pencarian spiritual, momen ketika seseorang melihat hakikat sejatinya. Pembuat rumah adalah pikiran yang melekat, ego yang membangun identitas dan ilusi. Setelah sekian lama mencari keluar, kini pandangan tertuju ke dalam. Kesadaran mengenali arsitek dari penderitaan itu sendiri, pikiran yang belum tercerahkan. Engkau tidak akan membuat rumah lagi. Seluruh atapmu telah rusak, tiang belandarmu telah hancur. Ini adalah pernyataan pembebasan. Rumah yang merupakan simbol tubuh, pikiran, dan segala bentuk eksistensi duniawi telah dibongkar. Tidak ada lagi tempat bagi ego untuk bersembunyi. Ini adalah kasunyatan, kehampaan, kekosongan yang bukan nihil, tetapi ruang tak terbatas, di mana segala hal muncul dan lenyap tanpa kelekatan. Pikiran mencapai keadaan tanpa kondisi, mencapai akhir dari nafsu keinginan. Pikiran yang telah melampaui syarat dan bentuk, bebas dari ilusi dan hasrat,
Ini adalah keadaan tanpa bentuk, atau kehidupan yang tidak lagi dikendalikan oleh keinginan dan ketakutan. Inilah nirvana dalam keheningan, ketika tidak ada lagi aku yang mengejar atau menghindar. Kesimpulan mendalam dari ini semua adalah naskah ini bukan sekedar puisi spiritual, tetapi pancaran dari pengalaman batin yang tercerahkan. Ia mengajak kita untuk berhenti membangun rumah-rumah semu dari harapan, ambisi, dan identitas yang rapuh. Dalam diam, dalam keheningan, rumah yang sejati bukanlah bangunan, tapi kesadaran murni yang menyadari dirinya sendiri. Ketika engkau melihat bahwa tak ada yang perlu dikejar, tak ada yang perlu dilawan, dan tak ada yang perlu dipertahankan, saat itulah rumah sejati telah ditemukan. Dalam momen itu, seperti angin yang tenang atau cahaya pagi yang tak bersuara, jiwa kembali ke asalnya, bebas tanpa bentuk dan menyatu dengan semesta. Rahayu Sagung Dumadi.